viskositas, ya. Jadi secara ringkas, viskositas ini adalah ukuran atau measure dari resistensi fluida terhadap terjadinya deformasi akibat dia mendapatkan gaya geser atau tegangan geser. Jadi kalau fluida itu makin resist, makin sulit untuk berdeformasi ketika diberikan gaya geser atau tegangan geser, maka kita katakan bahwa fluida itu makin viskos, ya. Jadi kalau kemarin kita paham definisi deformasi pada fluida sebagai deformasi yang berkelanjutan atau deformasi yang kontinu, artinya dia mengalir, maka dari sini kita bisa paham kalau fluida itu susah untuk berdeformasi terus-menerus atau susah untuk mengalir atau makin sulit mengalir, berarti dia makin viskos, ya. Itu juga kita pahami sebagai kalau sebagai liquid, cairan, nah itu dia makin kental gitu ya. Nah, kalau dia fluidanya gas ya memang istilah kental sulit dipahami, tapi intinya kalau gas sebagai fluida makin viskos itu secara apa sifatnya dia akan semakin sulit mengalir, ya. Itu inti dari viskositas. Nah, lanjutkan sekarang. Viskositas ini adalah sifat fluida yang tergantung pada temperatur. Jadi dia fungsi dari temperatur sebenarnya. Jadi nilai aktual daripada viskositas itu sangat tergantung pada temperaturnya. Ya, jadi kalau kita bisa bayangkan, misalnya Anda lihat minyak goreng itu kalau dia masih dingin, itu akan berbeda viskositasnya kalau dia dipanaskan gitu, ya. Karena dia memang fungsi dari temperatur. Kalau dia panas kan akan terlihat bahwa minyak goreng itu makin encer. Begitu juga oli, ya, oli mobil gitu, oli mesin ya. Pada saat mesin masih dingin, olinya itu masih cukup kental ya, cukup viskos. Tapi begitu sudah makin panas, maka dia akan semakin encer atau makin berkurang viskositasnya. Jadi dia merupakan fungsi temperatur. Namun perlu dipahami bahwa perilaku viskositas fluida terhadap temperatur ini ternyata juga berbeda antara fluida yang dalam fase cair dengan fluida yang fasenya gas, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, dengan meningkatnya temperatur, viskositas untuk fluida yang cair atau fluida yang berupa liquid itu temperatur meningkat, viskositas berkurang, ya. Nah, contohnya dengan mudah tadi saya berikan contoh, kalau kita lihat minyak goreng, ya, ataupun oli, kalau dia panas maka makin encer, makin berkurang viskositas. Nah, hal yang sebaliknya terjadi kalau fluidanya itu bentuknya atau fasenya gas. Nah, kalau dia gas, maka kalau temperaturnya ditingkatkan atau temperaturnya naik, maka viskositasnya ikut naik, ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau gas kalau dipanaskan itu makin kental gitu, makin sulit mengalir atau viskositasnya makin meningkat. Gimana kita bisa membayangkan dalam contoh yang lebih mudah diingat ya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ini bisa saya contohkan kalau misalnya saudara pernah masuk ke dalam sauna atau ke dalam di pabrik yang panas gitu ya, yang cukup temperaturnya tinggi gitu ya. Paling gampang di sauna lah itu, ya. Walaupun itu uap ya, tapi itu adalah uap air, bentuknya gas ya misalnya. Itu Anda akan merasakan bahwa untuk bernafas, ya, menarik nafas pada situasi environment yang
udaranya panas, itu akan lebih sulit, lebih berat, lebih butuh effort, ya. Ya kita merasakan seperti pengap begitu ya, dan agak-agak harus apa namanya membutuhkan ya tenaga tambahan lah tanpa kita sadari untuk bernafas. Sebenarnya begitu. Kenapa? Ya karena pada saat itu udara atau air atau uap itu ya, kalau dalam sauna itu sebagai gas, sebagai fluida dalam fase gas itu temperaturnya meningkat dibandingkan misalnya di luar atau di ruangan yang lebih, sehingga waktu kita menghirup udara tersebut untuk bernafas, nah itu lebih berat ya karena butuh lebih tenaga, lebih butuh gaya yang lebih besar. Nah itu adalah penjelasan kenapa kalau kita di ruang yang panas atau di dalam sauna itu bernafas lebih sulit, kayak sesak begitu. Sebenarnya itu karena kita menggunakan tenaga yang lebih. Ya. Nah, jadi antara fluida yang berbentuk liquid dengan yang berbentuk gas atau berfase liquid dan berfase gas, ya cair dan gas itu, efek daripada temperatur increase atau peningkatan temperatur terhadap perubahan viskositas ini berlawanan. Kenapa? Karena memang mekanisme viskositasnya yang berbeda. Ya, kita ingat viskositas itu adalah resistensi terhadap deformasinya, ya, terhadap deformasi yang berkelanjutan. Nah, kalau pada liquid, ya, mekanisme viskositas ini dikaitkan atau terkait dengan gaya tarik-menarik intermolekular atau antaramolekular dari liquid tersebut, ya, yang kita sebut kohesif, gaya kohesif. Jadi gaya tarik-menarik antara molekul yang sama atau dalam molekul itu sendiri, ya, atau cohesive force, inilah yang merupakan mekanisme daripada viskositas pada zat cair. Kalau temperaturnya meningkat, kita tahu ya secara fisika, mungkin pernah kita pelajari, itu jarak antar molekulnya itu makin renggang. Sehingga daya tarik-menarik antar molekulnya ini atau gaya kohesifnya itu berkurang. Nah, disinilah maka mekanisme viskositasnya, resistensinya jadi berkurang. Artinya, liquid kalau dipanaskan, gaya kohesinya berkurang, tarik-menarik antara molekulnya berkurang, maka dia makin mudah terdeformasi secara terus-menerus atau makin mudah mengalir. Artinya viskositasnya menurun. Sementara pada gas, mekanisme viskositas itu karena gas itu dikaitkan atau terkait dengan pertukaran momentum akibat tumbukan dari molekul-molekul gas. Ya. Kita tahu bahwa gas itu ya di dalam ruang itu sesuai dengan teori kinetik gas ya kalau kita ingat itu bergerak ya dengan sangat cepat ya dan saling bertumbukan antar molekulnya. Jadi pada saat dia bertumbukan ada exchange momentum, disitulah kemudian mekanisme viskositasnya terbentuk. Jadi kalau dia makin sering bertumbukan, artinya makin sering berinteraksi, exchange of momentumnya makin besar, maka dia lebih tahan terhadap deformasi, jadi lebih resist. Nah kita tahu dalam teori kinetik gas bahwa aktivitas atau kekerapan daripada molekul itu akan saling tumbuk-menumbuk ya atau saling bertabrakan pada gas itu terjadi dengan meningkatnya temperatur. Jadi semakin tinggi temperatur ya karena kan ada rumusnya ya, dia fungsi dari temperatur. Jadi pada saat temperaturnya ditingkatkan, tumbukan antar molekul gas itu makin frekuen, makin sering, artinya exchange of momentumnya makin sering, artinya juga
mekanisme viskositas yang terbentuk makin besar. Artinya dia makin sulit terdeformasi secara terus-menerus. Jadi viskositasnya meningkat. Demikian perbedaannya antara liquid dengan gas. Nah, ini adalah contoh dari grafik yang menunjukkan sifat viskositas beberapa fluida yang mungkin akan banyak kita pakai nanti dalam latihan-latihan soal atau dalam pembahasan. Ya, sebagai contoh di situ misalnya air, ya water, kemudian ada oli, SAI10, ada gliserin. Nah, kalau temperaturnya meningkat, dia akan turun viskositasnya. Ya. Sementara walaupun di situ tidak se ekstrim cairan, kita lihat di bawah udara ya, hidrogen kalau dilihat di situ saat temperaturnya meningkat, ternyata di situ memang ada kenaikan dari viskositasnya. Ya, itu data dari beberapa apa namanya fluida yang menunjukkan fungsi temperatur dari viskositasnya. Ya. Nah, selanjutnya untuk melengkapi ya, viskositas dari fluida itu bisa dinyatakan dengan dua jenis viskositas. Yang pertama yang kita sebut sebagai viskositas dinamik, viskositas absolut, atau viskositas saja. Itu mu simbolnya. Kalau dalam satuannya dia bisa dalam Newton second per meter square, bisa Pascal per Pascal detik ya, karena Newton per meter square itu adalah Pascal, atau kilogram per meter second gitu ya. Nah, itu adalah viskositas dinamik atau viskositas absolut atau viskositas saja. Nah, karena nanti dalam latihan-latihan soal, kalau misalnya tidak diberikan keterangan lebih lanjut, ya, biasa kita menggunakan air dan udara, ya, maka pada nilai temperatur, pada nilai standar STP ya, ada temperatur dan tekanan standar 20 derajat Celcius, itu nilai viskositas air dan udara, ya, itu yang kita gunakan adalah nilai ini, ya. Ya boleh dihafalkan karena cuma dua nilai ini ya, seperti Anda hafal spesifik konstanta gravitasi berapa ya, dan seterusnya. Tapi kalau dalam soal itu diberikan cairan atau gas yang lain, maka harus ada informasi viskositasnya, gitu ya. Jadi kalau tidak diberikan untuk air dan udara, nilai ini yang kita pakai untuk latihan-latihan soal nantinya, atau untuk ujian atau untuk UTS. Nah, kemudian yang kedua, viskositas bisa juga dinyatakan sebagai viskositas absolut atau viskositas dinamik per satuan massa jenisnya. Ya, nah ini yang kita sebut sebagai viskositas kinematik. Ya, jadi viskositas kinematik ini rumusnya adalah viskositas dinamik atau viskositas absolut dibagi massa jenisnya. Ya, nah, sehingga untuk nilai-nilai udara dan air dan udara untuk viskositas dinamik, untuk viskositas kinematik pada temperatur standar ya di sini 20 derajat Celcius misalnya adalah nilai-nilai. Ya. Oke. Itulah yang terkait dengan viskositas ya. Nah, sekarang berdasarkan karakteristik dari nilai viskositas itu, maka fluida itu diklasifikasikan ya, dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan fluida, dua golongan besar fluida. Yang pertama disebut fluida Newtonian dan yang kedua fluida non-Newtonian. Apa fluida Newtonian itu? Nah, fluida Newtonian adalah fluida yang tadi atau yang kemarin kita sudah bahas, ya. Fluida yang perilakunya kalau tegangan gesernya diberikan, maka regangan gesernya ya akan
secara proporsional linier, ya. Jadi secara linier itu berfungsi atau merupakan fungsi linier dari tegangan gesernya. Jadi kalau kita lihat yang namanya fluida Newtonian itu kalau tegangan regangan gesernya meningkat, ya, artinya dia mendapat tegangan geser yang meningkat juga. Jadi hubungan antara tegangan geser dengan regangan geser, ya, tegangan dengan laju regangan gesernya, ya, laju, ya, kalau ini disebutnya laju regangan, itu linear sifatnya, garis lurus, ya. Nah, contoh-contohnya yang sering kita tadi bahas sebelumnya, ya, udara, air, minyak mentah, dan seterusnya. Jadi waktu kita membahas, ya, kalau saya coba kembali dulu ke kuliah sebelumnya, ya, waktu kita membahas seperti ini, ya. Nah, ini sebenarnya kita membicarakan fluida yang sifatnya Newtonian, ya, maka rumusnya ini, ya, ini. Jadi fluida Newtonian antara tegangan geser, ya, antara tegangan geser ini dengan laju regangan geser atau dengan gradien kecepatannya ini sebanding secara linear dan konstanta kesebandingannya ya viskositasnya itu. Jadi nilai viskositasnya itu konstan. Makanya ini disebut hukum Newton untuk aliran viskos, ya, linear seperti ini. Nah, itu misalnya ya fluida-fluida yang tadi kita sudah bahas, itu air, udara, ya, minyak dan sebagainya, itu golongannya adalah Newtonian. Kira-kira begitu. Namun selain ini ada juga fluida yang memang kalau tegangannya diberikan bertambah, laju regangannya bertambah, cuma tidak secara linier gitu, ya. Nah, ini tergolong yang kita sebut atau kita namakan fluida non-Newtonian. Jadi fluida yang tegangan gesernya tidak secara linier, ya, berhubungan dengan laju regangan geser. Jadi bukan merupakan fungsi linier. Nah, ini ada beberapa golongan seperti ini, ya. Kalau yang Newtonian ini kan tadi garis lurus, ya. Nah, tapi ada juga yang berupa kurva seperti ini. Atau dia garis lurus tapi mulainya nggak dari. Nah, ini yang garis lurus juga, yang linier tapi ada tegangan awal yang diberikan, ya. Jadi fluida ini disebut Bingham plastik. Jadi fluida Bingham plastik itu fluida yang untuk mengalir dia itu harus diberikan dulu tegangan awal sampai nilai tertentu, ya. Jadi initial force atau initial sharing stress-nya, tegangan awal misalnya tahun 0, nah, sampai dicapai itu baru kemudian dia akan mulai mengalir, ya. Kalau fluida Newtonian kan dari rumus yang kita dapatkan, dia sekecil apapun ada tegangan dia udah mulai mengalir gitu. Maka mulai dari 0, ya. Sedikit aja ada tegangan udah mulai terdeformasi, ada laju regangan geser. Tapi kalau ini sampai tahunnya tertentu baru dia mulai mengalir. Namanya Bingham plastik. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, kemudian ada yang bentuknya kurvatur seperti ini, namanya, ya, fluida yang shear thinning. Artinya secara mudahnya dengan diberikannya tegangan atau geseran, maka fluida itu akan thinning, akan menjadi lebih encer gitu. Jadi kalau ditambah tegangannya, viskositasnya jadi berkurang, ya. Nah, jadi akibatnya dia menjadi
thickening. Nah, ini disebut juga sebagai pseudoplastic fluid. Sementara sebaliknya ada fluida-fluida yang dengan diberikan geseran, dia itu makin kental, makin thick. Jadi shear thickening. Nah, ini disebut juga sebagai kelompok fluida dilatan namanya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, Bingham plastik ya. Tadi dikatakan Bingham plastik itu perlu tegangan awal, tegangan inisial untuk dia mulai eh, berdeformasi atau mulai mengalami laju regangan geser. Contohnya apa? Yang paling mudah itu contohnya adalah pasta odol ya, pasta gigi. Coba aja Anda bayangkan ya, kalau Anda buka odol yang baru ya dalam tabungnya itu dan apa kemasan itu, buka aja tutupnya, Anda balik itu nggak bakal tumpah karena dia nggak akan mengalir. Kapan dia mulai mengalir? Kalau Anda beri gaya awal, tegangan geser awal, artinya kemasannya tube-nya itu Anda pencet. Nah, dengan memencet, Anda memberikan tegangan awal. Jadi memberikan initial shear stress. Baru dia akan mulai mengalir. Nah, itu contoh yang paling mudah diingat. Itu masuk kategori Bingham plastik. Apakah ada yang lain? Ada. Ya, setelah dilihat banyak fluida, misalnya mayones, selaris, ya, jadi lumpur sungai, ya, lumpur-lumpur dari pengeboran. Nah, itu pengeboran apa namanya minyak dan sebagainya. Itu banyak yang bersifat Bingham plastik seperti ini. Jadi perlu diberikan dorongan atau geseran awal ya, tegangan geser awal untuk dia mulai bisa mengalir. Harus melewati nilai tersebut ya, nilai initial shear stress. Nah, sedangkan contoh pseudoplastik yaitu fluida yang akan menjadi tambah encer atau menjadi semakin encer dengan diberi tegangan atau diberi gaya geser gitu. Itu contohnya adalah beberapa suspensi koloid ya, kemudian beberapa polimer ya, polimer solution. Jadi cairan-cairan polimer ya, senyawa-senyawa polimer, nah itu sifatnya seperti itu. Kemudian cat cat latex. Nah, ini mungkin kalau yang suka ngecat adalah dapat feelingnya gitu ya. Kalau Anda baru mulai ngecat pakai kuas terutama ya. Nah, kalau baru start itu kelihatan kuas terasa lebih berat ya. Tapi kalau misalnya sudah jalanin kuasnya itu akan terasa bahwa kemudian semakin lembut ya, semakin mudah dia kuasnya kita gerakan. Artinya di situ deformasi pada catnya latex pen ini akan semakin mudah terjadi karena setelah diberi gaya catnya itu makin encer gitu, setelah diberi tegangan. Ini contoh shear thinning fluid. Kemudian yang berikutnya adalah dilatan atau fluida yang akan semakin kental, viskos, kalau tegangan diberikan tegangan geser. Ya. Nah, contohnya misalnya di sini kalau Anda suka apa sup jagung ya, water cornstarch itu, coba ya kalau Anda punya sup jagung ya, eh, Anda makin aduk-aduk, itu makin lama dia makin seperti eh, kental gitu ya. Nah, atau beberapa adonan-adonan kue gitu ya. Kalau misalnya dia masih encer, diaduk terus itu lama-lama makin kental. Nah, itu shear thickening fluid ya. Nah, di industri yang biasanya sering dihadapi industri pertambangan ya, di tambang itu adalah campuran air dan pasir gitu ya. Kalau makin diaduk, nah itu dia makin berat ininya. Apa gaya yang mesti diberikan ya karena dia makin kental ya. Nah, itu contoh fluida yang makin kental jika
dia mendapat tegangan geser atau masuk kelas dilatan. Nah, kalau begitu, kalau tadi untuk Newtonian fluid atau fluida Newtonian kita punya rumus yang mudah diingat, tau mu du per dy gitu ya, sederhana yaitu hukum hukum Newton untuk aliran viskos. Maka untuk fluida-fluida yang non Newtonian, bagaimana persamaan tegangan geser versus regangannya? Nah, ini bermacam-macam ya. Jadi ini sebenarnya tidak masuk sebagai silabus untuk mekanika fluida dasar, tapi ini sebagai pengetahuan tambahan aja ya. Jadi ada yang disebut persamaan hukum pangkat ya, power law equation. Jadi tegangan gesernya sama dengan K kali regangan geser pangkat N gitu. Nah, tentunya nilai N, K ini nanti didapatnya dari eksperimen ya, untuk berbagai fluida yang bukan fluida Newtonian. Ya, nah ini di skala consist index dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua ada yang diusulkan atau yang diajukan oleh Ellis, namanya persamaan Ellis. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, du per dy sama dengan dan seterusnya itu. Ya. Kemudian ada lagi untuk persamaan pada fluida Bingham plastik, ada Bingham equation seperti ini. Nah, Bingham equation ini bentuknya seperti apa ya? Jadi di sini ada tegangan awal yang ditambahkan. Ya. Gitu. Kemudian ada lagi Ehring-Powell equation ya, yang makin kompleks ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi dari semua persamaan-persamaan dari fluida Newtonian ini, bagaimana kita menemukan atau mendapatkan nilai misalnya konstanta, di situ ada tau 1, ada C1 ya. Mereka mendapatkannya dari langsung hasil pengukuran secara eksperimental, gitu ya. Ya.